Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Jalan Buku Channel bersama saya Vicky Hijrati Amali sebagai host dan narasumber kita yaitu salah satu penulis buku Indahnya Jalan Mendaki, Bapak Samsudin. Ya. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Cece Vicky gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas bab yang berjudul Ilham di Balik Mihrab. Langsung saja. Ini subbagiannya. Subbagian dari bagian pertamanya bangkit dari keterbatasan. Iya. Kita akan membahas subbagian ketiga ya. Ya, dalam bagian ini kita akan mendengarkan langsung penjelasan apa maksud dari judul Ilham di Balik Mihrab tersebut. Ya. Silakan Pak. Ya, jadi ini Vicky nih ceritanya ini kan potongan kisah kehidupan Papa. Jadi ilham di balik mihrab itu dulu waktu kecil gitu ya, itu ada tradisi misalnya tidur di masjid. Setelah ngaji gitu kan, nggak pulang, tidur di masjid. Nah di sana ada mitos. Kalau tidur di mihrab itu mimpinya apa? Kalau tidur di tengah masjid, kalau dulu disebut Ka'bah itu ya, ada 4 tiang itu. Nah itu yang segi 4. Nah itu di situ itu mimpinya apa? Kalau di tempat wanita sholat itu mimpinya apa? Misalnya satu contoh waktu Papa kecil tuh ada mitos itu kalau di tempat wanita sholat mimpinya jadi pembajak tanah, tukang ngeweluku tanah. Tapi kalau di mihrab nanti jadi pemimpin, gitu. Jadi pemimpin, jadi kepala, jadi apa gitu ya, dan seterusnya. Jadi itu mitos. Nah itu jadi perbincangan dengan teman-teman gitu, bahwa akhirnya kan nggak ada yang mau mimpi di tempat wanita karena takut jadi tukang bajak sawah, tukang ngeweluku gitu lah. Akhirnya maunya di mihrab gitu lah. Itu kata siapa, Surahmat itu apa. Nah tapi nanti ada lagi si Mustaqim bilang, oh nggak benar gitu kan gitu ya. Nanti ada yang mimpinya itu di menara, padahal masjid kita belum ada menaranya. Gitu lah. Di menara katanya mimpinya supaya jadi pemimpin dan seterusnya aja. Tapi itu atau mihrab. Nah jadi ilham di balik mihrab itu Papa akhirnya dalam satu hari gitu Papa terlambat bangun. Subuhnya itu terlambat bangun. Akhirnya diberikan sanksi oleh Pak Kiai. Gitu loh, Pak Suruh Kiai. Azan. Jadi disuruh azan dan sekaligus jadi imam. Itu kan grogi sekali. Umur berapa tuh Pak? Ya masih kecil, masih 10 tahun, 11 tahun lah ya gitu, masih kecil gitu. Harus ngimamin dia, makmumnya itu Pak Imam ini, Pak Kiai ini. Gitu. Kita harus jadi muazin, jadi harus azan gitu. Kemudian nanti harus jadi imam. Nervous lah kan? Nah, kita grogi kan? Ngimamin kiai gitu kan gitu. Nah, rupanya kita lagi diuji, lagi dites gitu loh, bahwa kita itu kelak gitu loh. Kalau muazin itu apa? Memanggil orang untuk sholat, mengajak orang untuk kebaikan. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah kan gitu. Nah untuk mengajak untuk kebaikan. Nah itu simbol sebetulnya bahwa kita itu nanti bisa jadi dai, jadi penerang agama, ya kan? Nah, jadi ya penyuluh, ya kan? Jadi maksudnya ke sana tuh, itu muazin. Nah terus kan jadi imam tuh, jadi imam tuh apa sih gitu loh? Rupanya jadi imam itu nanti supaya bisa jadi pemimpin di masa depan. Mimpin apa aja? Mimpin keluarga, mimpin kantor, mimpin masyarakat, mimpin organisasi, mimpin apalah gitu loh, yang bermanfaat untuk sesama. Jadi rupanya Pak Kiai itu sedang memberikan pembelajaran Vicky ke Papa bahwa udahlah, nggak usah percayalah sama cerita bahwa kalau mimpi di sini jadi ini jadi ini, itu bohong gitu loh.
Nah, kira-kira gitulah, kira-kira. Jadi yang benar adalah sebetulnya ini. Ya, ini menjadi inspirasi buat Papa. Oh, mungkin suatu hari gitu, oh Pak Imam itu sedang melatih Papa agar bisa menjadi orang yang yang punya kemampuan untuk mengajak orang ke arah kebaikan. Itu amar ma'ruf lah ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu jadi bisa dia menjadi dai, jadi penyuluh, jadi penerang agama gitu kan ya. Gitu. Terus kemudian juga sekaligus menjadi pemimpin di masa depan. Gitu loh. Nah, itu dapat ilham itu tuh Pak Batu dari mihrab. Mihrab itu tempat sholatnya imam. Nah, ada mihrab itu tempat sholatnya imam di bagian depan itu kan. Itu ceritanya kira-kira ilham di balik mihrab itu. Kalau waktu itu anak-anak laki umumnya suka habis mengaji langsung maghrib itu langsung tidur nginep di masjid. Itu tuh disuruh orang tua apa sudah tradisi keinginan mereka sendiri? Ya, jadi pada saat itu zaman itu ya, berapa? 50 tahun yang lalu lah ya. Kondisinya jangan bayangkan seperti sekarang. Listrik belum ada. Belum ada penerangan listrik belum ada listrik masuk desa. Jadi suasana kampung itu kan gelap. Jadi lebih baik nginep. Nah, gelap gitu kan ya. Nah, itu kalau misalnya habis ngaji itu, kalau sudah terlalu malam kadang ogah pulang kan. Nah, malas pulang, akhirnya nginap kan. Nah, tapi karena banyak teman gitu kan. Jadi semacam apa? Semacam hiburan juga kan. Anak-anak remaja hiburan. Nah, gitu loh. Tidur bareng-bareng gitu loh. Kalau ketakutan kan ketakutan semua gitu kan. Kalau serem semua. Jadi gitu. Jadi itu adalah inisiatif dari masing-masing anak, nggak ada yang maksa. Nggak dipaksa oleh Pak Kiai, nggak dipaksa oleh orang tuanya. Gitu loh. Tapi Pak Kiai kan cuma buka, nih ada ngaji jam sekian. Ada ngaji habis Isya, ngaji habis maghrib, ngaji habis asar, ngaji habis zuhur. Itu di setiap musola, di setiap surau, di setiap masjid yang ada di kampung Papa itu dibuka begitu. Nah, itu jadi mereka di samping belajar juga bermain. Ya, salah satunya itu kumpul-kumpul dengan teman-teman itu tadi, cerita masalah mimpi, segala macam begitu gitu loh. Nah, jadi itu makanya ada yang tidurnya kesiangan gitu kan, ditegur oleh Pak Kiai gitu loh. Nah, atau pulang semua jadi kosong musolanya kan gitu, masjidnya kosong gitu. Ini kebetulan yang tadi yang menjadi inspirasi itu adalah ketika tidak bisa pulang kan. Nah, akhirnya nginap dan kesiangan dibangunkan gitu loh. Nah, ada yang dibasahin cara bangunkannya itu, dikasih air supaya dia bangun gitu dan seterusnya. Jadi buat di samping buat anak-anak pada zaman itu, yaitu juga di samping duka atau takut gitu ya, juga ada senangnya karena berkumpul dengan teman-teman semua itu. Oke. Bagaimana sarannya supaya budaya maghrib mengaji itu ada lagi di zaman yang sudah ada? Ini bagus sekali nih. HP komunikasi, telekomunikasinya sudah canggih. Iya, jadi mestinya tradisi yang positif di zaman-zaman dulu itu mestinya dihidupkan kembali. Misalnya ada gerakan maghrib mengaji ya. Itu sebetulnya melestarikan kegiatan yang lama itu. Dulu kan kalau maghrib kan di musola, di masjid gitu kan. Nah, nanti dibuka tuh pengajian. Ngaji tilawah Al-Quran, ngaji kitab kuning dan lain sebagainya gitu. Nah, itu jadi ada gerakan maghrib mengaji itu yang tahun-tahun berapa tahun ke belakang itu ada yang menggerakkan itu, bagus sekali itu melestarikan tradisi yang zaman dulu itu. Nah, jadi kalau di beberapa daerah kan ada gerakan mengaji, bukan hanya maghrib, ada asar atau ada subuh, ada apa gitu ya. Gitu. Nah, itu bagus sekali itu kalau dilestarikan. Karena dulu kita ya sekolah itu nanti dari sekolah itu ke pulang itu kalau nggak bantu kerja orang tua, terlibat dalam kehidupan orang tua, itu ngaji ke musola,
Dulu namanya bukan pesantren, pokoknya ya semua masjid buka pengajian, tapi nggak disebut pesantren. Nggak disebut pesantren. Pesantren itu yang besar-besar kayak di Buntot, di Ciwaringin kalau di kampung Papa ya. Iya. Itu yang besar-besar itu ada Kempek gitu kalau sekarang. Nah itu pesantren. Kalau di kampung-kampung bukan pesantren, namanya ngaji aja, ngaji di musola, di masjid, di Pak Kiai gitu loh, ngaji gitu. Ngaji Al-Qur'an, ngaji Deba, ngaji Kitab Kuning ya, kayak Sapinatun Najat, kayak Sulam Taufik, Takrib, kayak Jurmiyah, kayak Alfiah segala macam begitu. Itu seperti di pondok gitu loh. Nah, ini tradisi begitu tuh sekarang sudah berkurang. Di kampung Papa saja sekarang nggak seperti dulu lagi. Jadi misalnya ya ngaji itu hanya anak pesantren yang ngaji di situ. Kalau dulu bukan, itu anak umum yang semua anak di kampung itu ya masuk ke musola ngaji. Dan di setiap kampung kecil tuh ada musola yang buka pengajian Kitab Kuning, ngaji Quran, ngaji apa semua kayak pesantren lah. Gitu. Jadi ada kiai-kiainya Piki. Setiap tuh ada kiai ini gitu. Banyak kiainya. Gitu. Nah, itu bagus sekali kalau diteruskan Pik itu Jadi untuk generasi milenial kayaknya perlu juga melestarikan tradisi-tradisi belajar mengaji di masjid, di musola gitu kan ya. Di tempat-tempat pembelajaran pengajian itu untuk Untuk memperkuat pendidikan, untuk memperkuat pembelajaran di sekolah. Benteng juga. Iya. Sosial media sekarang. Betul. Tadi sekilas baca ternyata ada yang mimpinya bagus juga selain jadi pembajak sawah yang tidur di tempat wanita, mimpi menikah itu dengan artis zaman dulu yang paling cantik. Tapi itu kan sebetulnya kan hoak gitu kan ya. Pengakuan aja. Iya, pengakuan bikin-bikin lah kira-kira gitu. Biasalah anak-anak kan bercanda yang ini begini gini. Tapi sebetulnya itu enggak. Jadi jadi yang benar itu adalah yang terakhir itu ya, bahwa sebetulnya itu jalan cerita gitu ya, jalan cerita Papa dengan teman-teman menuju ke ilham tadi, ilham di balik mihrab. Jadi yang menginspirasi Papa sebetulnya ketika disuruh menjadi muazin dan imam, sekaligus juga menjadi imam, itu ternyata kedepannya itu sejalan dengan kehidupan Papa. Papa itu kedepannya dibesarkan, dididik baik oleh orang tua maupun oleh guru-guru Papa. Baik di sekolah maupun di perguruan tinggi, itu ke arah dua itu, ke arah menjadi penerang agama, penyuluh agama, menjadi dai ya gitu ya, dan sekaligus menjadi pemimpin, gitu loh. Pemimpin baik itu di kantor, di keluarga ya, di organisasi, di masyarakat begitu. Itu selalu diminta jadi mimpin ini. Seperti sekarang kan jadi ketua yayasan kan gitu ya. Jadi ketua umum yayasan, jadi ketua perkumpulan, jadi pengurus gitu kan ya. Itu kan memimpin di masyarakat. Ya, cukup pembahasan pada bagian 3 kali ini. Apabila para penonton ingin melakukan pemesanan buku Indahnya Jalan Mendaki, bisa menghubungi Pena Madani dengan nomor HP di bawah ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada narasumber hari ini. Sama-sama, yaitu Bapak Samsudin atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.